saya yang membacakan Pancasila, saya yang menaikkan bendera merah putih. Tiba-tiba dibilang Abdul Somad anti NKRI. Bodoh, jangan sampai berotot, kumis melintang, tangan melambai. Tidak ada dosa yang paling mengerikan daripada zina. Kenapa? Karena efeknya ke anaknya, ke cucunya, ke keturunannya. Yang dilihat Nabi ketika Isra Mi'raj ternyata muncul di akhir zaman. Dan kita sudah diantisipasi itu, maka diulang terus peristiwa Isra. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ajarkan ke dalam pikiran anak-anak kita setiap momen 27 Rajab, setiap mengingat Isra Mi'raj, maka kita mesti ingat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Apa yang saya bacakan tadi? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Somad tukang bacakan itu dulu waktu di sekolah. Tiap hari Senin saya petugas membacakan itu. Saya yang membacakan Pancasila, saya yang menaikkan bendera merah putih. Tiba-tiba dibilang Abdul Somad anti NKRI. Bodoh. Warna apa bendera kita? Merah darah kita, putih tulang kita. Kita paling cinta dengan negeri ini. Betul? Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Takbir! Abdul Somad tak ada kekuasaan, guys. Dia hanya punya suara, tapi suara ini akan kita pakai selama masih bisa, selama menggelegar. Nanti kalau udah tua barulah berhenti, insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak yang dibawa malam ini, mereka ini yang akan ingat tentang perjuangan ini, insyaallah. Amin. Ya Allah, semua anak-anak yang dibawa malam ini jadikan mereka anak yang soleh dan solehah. Jauhkan mereka dari narkoba, ya Allah. Jauhkan mereka dari zina, ya Allah. Jauhkan mereka dari LGBT, ya Allah. Jangan sampai berotot, kumis melintang, tangan melambai. Di mana Kesultanan Al-Gadriyah kami mau datang? Sana. Kalau ada yang model begini, Pontianak, siap kalian mencampakkannya ke Sungai Kapuas. Saya tak tanggung jawab. Ditangkap Pak Polisi, kalian baru tahu. Didakwahi dengan baik-baik, insyaallah. Amin. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang di depannya, ada daging yang bagus, daging yang segar,
daging yang dimasak suci bersih, tapi yang dimakannya bangkai. Yang dimakannya bangkai, berulat, busuk, bernanah. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas? Alhamdulillah. Jibril, apa ini? Kenapa manusia ini mau memakan bangkai yang busuk, padahal daging yang bagus ada? Kata malaikat Jibril alaihissalam menjawab, itulah manusia akhir zaman yang mau kepada yang haram. Selingkuhan itu indah, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua, selimut tetangga. Alhamdulillah orang Pontianak ini tidak ada yang begini. Ini hanya orang-orang yang jauh, tapi kabarnya sebagian udah pindah pula ke Pontianak. Ya Allah, jagalah Pontianak ini ya Allah. Selamatkan suami ibu ini dari pelakor ya Allah. Dengar tuh, dengar tuh. Dengarnya kuatnya amin mereka, saking takutnya mereka kehilangan bapak-bapak. Siapa di antara bapak-bapak yang membiarkan anak laki-lakinya berjalan dengan anak perempuan yang tidak mahram, maka bapak disebut sebagai dayus. Siapa? D. Bukan gayus. Gayus itu yang makan duit pajak tuh. Dayus. Dayus. Siapa itu dayus? La yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Malam apa ini? Malam Ahad, malam libur, jalan penuh, datang anak lajang mau mengajak anak gadis di Pontianak jalan-jalan ke tepi sungai, jalan-jalan ke jembatan. Bukan bepantun, apa pula cakep. Cakep. Dek, ini kan malam libur ini. Ayo kita jalan ke tepi sungai. Apa kata anak perempuan di Pontianak? Tidak, saya tak mau berjalan. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, jangan bawa aku jalan-jalan, tapi pinang aku dengan bismillah. Alhamdulillah, malam ini banyak anak-anak muda yang selamat dari dosa pacaran. Akan datang kalau mau buat acara haul, buat acaranya malam Ahad supaya selamat anak-anak muda kita insyaallah. Yang jadi kita jalan nanti malam? Tidak, nanti malam kita haul. Terus hubungan kita gimana? Habis haul kita jalan. Kira-kira kalau anak gadis ini dibawa jalan-jalan sampai jam 12 malam, gembung masuk angin, yang rugi laki apa perempuan?
yang malu kepala, yang malu mukanya mau ditaruh di mana? Laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa, muntah-muntah, tidur tak lelap, makan tak kenyang, laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Ya Allah, semua anak-anak gadis, anak lajang yang pacaran ini putuskan ya Allah. Bibarakatil habaib, bibarakatil habaib, barakah zuriat Nabi di malam yang mulia, malam Aul. Putuskanlah mereka yang pacaran ya Allah. Selesai, tamat riwayat kalian. Putus malam ini, besok malam nikahkan mereka ya Allah. Ustadz Somad ini tak jahat, Ustadz Somad ini tak dengki dengan kalian adik-adik, anak-anakku sekalian. Niat saya cuman baik, supaya jangan berzina. Tidak ada dosa yang paling mengerikan daripada zina. Kenapa? Karena efeknya ke anaknya, ke cucunya, ke keturunannya. Jaga anak-anak kami dari zina ya Allah. Saya senang sekali tinggal di Pontianak. Kenapa? Karena saya dikawal oleh orang yang baik-baik. Saya tak dikasih tinggal di hotel. Saya disediakan tempat khusus. Di mana tempatnya Pak Ustadz? Rahasia dong. Sudah pakai peci, sudah pakai baju koko, sudah pakai baju Melayu, sudah pakai sorban, tinggal di hotel, menengok orang pakai baju belum selesai dijahit. Ada resleting belum dipasang, ada kancing tanggal. Nau ditengok awak ustad, tak ditengok salah pencit lip. Tapi alhamdulillah di Pontianak selamat semuanya. Ada hotel yang sekaligus menyatu dengan masjid, kebanggaan kita semua. Namanya Masjid Kapal Munzalan. Tahu Bapak Ibu tentang Kapal Munzalan nih? Tak tahu. Orang dari Aceh datang kemari studi banding. Orang dari Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin, Banjarbaru, Sulawesi datang kemari. Orang dari Bandung, Surabaya datang kemari. Bisa pula orang Pontianak tak tahu. Tahu. Alhamdulillah. Semoga semakin banyak tempat-tempat yang penuh keberkahan ini insyaallah. Nih pentingnya Isra Mi'raj. Supaya apa? Semua yang dilihat Nabi ketika Isra Mi'raj ternyata muncul di akhir zaman. Dan kita sudah diantisipasi itu, maka diulang terus peristiwa Isra Mi'raj. Ada Isra Mi'raj di kantor, datang. Isra Mi'raj di masjid dekat rumah, datang. Isra Mi'raj di istana, datang. Isra Mi'raj di kampung, datang. Datang, duduk,
dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit dapat pahala. Pahala apa? Pahala ngantuk. Orang yang mengantuk ketika pengajian itu 3 kemungkinan. Yang pertama, kurang gizi, makan obat cacing. Yang ketiga, diganggu setan. Yang ketiga, hatinya tenang. Maka saya tak pernah marah ke jamaah yang tertidur. Kenapa? Kalau ada Ustadz Somad ceramah, jamaah tertidur, itu berarti hatinya tenang. Makanya kalau ada yang tertidur, diamkan aja. Kita pulang aja semua nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beruntung orang Pontianak banyak majelis-majelis sholawat. Ada sholawat Adhiyaul Lami, ada sholawat Burdah, ada sholawat Al-Barzanji, ada sholawat Simtud Durar. Mudah-mudahan para habaib, guru-guru kita ini dipanjangkan Allah umurnya, sehingga anak cucu kita menjadi generasi yang bersolawat, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muhtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
aqrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya dengan Nabi nanti adalah aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat. Maka kalau ada waktu kosong bersolawat, jangan sampai waktu kosong setan masuk ke hati, ke pikiran. Setan selalu membisikkan ketakutan. Yang sekolah takut tak lulus, yang kuliah takut tak selesai S1, yang selesai S1 takut selesai S2, yang sudah kuliah sarjana takut tak kerja, yang sudah kerja takut tak nikah, yang udah nikah takut tak punya anak, yang udah nikah takut tak bisa nikah lagi. Mudah-mudahan semua ketakutan hilang dengan bersolawat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina